Salam sahabat Tutu, kita akan lanjutkan ya setelah sesi kedua kemarin perjalanan The Fool menjadi ini, dan dia harus berjuang mempertahankan, kita flashback sedikit ya, mempertahankan kehidupan cintanya, mempertahankan tahtanya. Dia akan harus berjuang lagi untuk siklus yang kedua, yaitu mempertahankan alam semesta. Jadi kita lanjutkan. The Fool setelah mengetahui roda dunia baik dan buruk, Wheel of Fortune, bagaimana keberuntungan mengisi dunia, sesuatu yang berputar mengisi dunia, baik, buruk, jelek, jahat, dan semua turun ke dunia ya. Ada ular, ada setan, ada ilmu pengetahuan, ada malaikat, dan sebagainya. Maka semua yang dilakukan The Fool ini akan diadili. Seperti yang saya ungkapkan kemarin ya, di sesi yang kemarin, bahwa akan ada terjadi pengadilan di mana hakimnya adalah keadilan itu sendiri, bukan orang lain. Keadilan itu apa? Yang Maha Kuasa. Siapa dia? Alam semesta yang akan mengadili The Fool itu sendiri, di mana kebaikan, di mana kejahatannya akan ditimbang, dan akan terjadi The Hangman. Ini Libra ya. Kalau di kartu tarot dilambangkan dengan zodiak Libra. Apa yang dilakukan The Hangman siklus yang berikutnya? Kamu harus pasrah ya. Harus pasrah, kalau salah ya terimalah salah, perbaiki. Tetapi jangan muram gitu ya. Jadi The Hangman itu ada orang yang digantung, tetapi dia tetap santai, tetap confident, tetap pada dirinya sendiri. Karena apa? Ini belum akhir dari dunia. Jadi kamu harus, kalau ada kartu ini keluar, harus pasrah, tetapi tetap confident, tetap ceria. Bahkan saat kakinya digantung, dia masih dilipat kakinya santai ya. Tidak menemukan tanda-tanda kelelahan, dan digambar bahkan bersinar kepalanya. Itu menunjukkan bahwa setelah Anda ditunjukkan baik, buruk, benar, salah, segala macam kehidupan di dunia, itu Anda tercerahkan. Harus tercerahkan, intinya begitu. Harus bisa memandang dunia dari sudut pandang yang baik, sudut pandang yang berbeda, bukan dari sudut pandang yang salah, bukan dari sudut pandang Anda sendiri, bukan dari sudut pandang dirimu sendiri, dan pembenaran-pembenaran terhadap dirimu sendiri. Itu intinya ya. Jadi setelah siklus ini, setelah kamu berpasrah, berserah, mengetahui apa yang baik dan buruk, akan dilanjutkan dengan sesi ini, The Death. Di mana bila setelah mengetahui kebaikan, keburukan, kesalahan, kebenaran, dan segala macam yang dicekoi di pikiranmu di sini ya, ada yang bersinar, intinya celing, kamu sudah mengetahui apa yang terjadi. Bila kamu tidak berubah, ya benar-benar dead ya. Death sering diartikan dengan kartu transformasi atau perubahan. Perubahan ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Bila kamu bebal, si The Fool ini setelah diadili, setelah dikasih tahu, dia tetap bebal, tetap melakukan kesalahan-kesalahan dan tidak mau berubah, tidak mau membuat pikirannya tercerahkan, tidak memandang dunia dari sudut yang berbeda, melakukan kesalahan-kesalahan berulang, ya dia akan dead benar-benar ya di sini. Tetapi bila dia berhasil memperbaiki diri, membuat alam semesta senang, dia ikut mengambil bagian untuk kelestarian dan perbaikan alam semesta, dia akan lahir kembali, berubah. Istilahnya yang jelek-jelek dihapus ya, diisi dengan kebaikan-kebaikan, muncul kebaikan, tumbuh, dan dia akan menjadi raja kembali ya. Begitu ya, The Hangman perjalanannya adalah setelah Anda dikasih tahu baik dan buruk, ini kebenaran dan ini semua yang terjadi akan terjadi. The Dead. Itu adalah lambang zodiak Scorpio yang mematikan ya. Tapi dead sendiri artinya adalah transformasi, perubahan, arah angin,
kebebasan, keberanian, kesetiaan, kebaikan hatimu terhadap alam semesta. Ya, ini digambarkan The Dead ini walaupun dia sudah berperang, memakai baju sirah, dia sudah mati menjadi tengkorak pun dia rela tetap berperang ya. Benar-benar sampai habis. Dan perubahan itu terjadi di bendera ya. Bendera, kalau kita membawa bendera biasanya bawa kuda ya, benderanya di belakang ya berkibarnya, bukan maju ke depan berkibarnya. Itu adalah perubahan arah mata angin yang harus kalian lakukan. Perubahan bila kalian tahu apa yang salah. Perubahan bila Anda tahu yang benar tuh ini, ya lakukan yang benar. Apa tujuan dari semua itu? The Fool sudah berjalan dari ketiga siklus. Akhirnya akan ada The Temperance. Apa yang ditujukan, apa yang diinginkan alam semesta adalah keseimbangan. Balancing. Bagaimana kita harus menyeimbangkan untuk alam semesta ya? Kita harus rendah hati ya. Rendah di mata dunia, rendah di mata alam semesta. Bagaimana kita akan terus-menerus, ini kebangkitan spiritual ketiga, membuat diri kita berguna bagi orang lain, berguna bagi makhluk hidup, berguna bagi tumbuhan, macam-macam binatang, lingkungan, dan semuanya, termasuk benda-benda air, udara. Jadi kita tidak boleh mencemari udara kita, tidak boleh mencemari air kita, tidak boleh mencemari hati kita sendiri. Nih kotak di sini. Jangan mencemari hati dan jangan mencemari pikiran kita dengan sesuatu yang negatif. Tetapi harus mengisinya dengan sesuatu yang positif, yang bersih, dengan kesederhanaan. Walaupun kita punya sayap, tetapi dia tetap mau kakinya menginjak air, bahkan masuk ke dalam air pas waktu dia mengambil air. Intinya bila kita memohon sesuatu, meminta sesuatu ya, kita mau di bawah atau masuk ke dalam bagian sesuatu itu. Begitu ya. Temperance adalah siklus yang keempat, di mana kita memerlukan keseimbangan, balancing. Itu dilambangkan dengan zodiak Sagittarius ya, sering diartikan sebagai balancing, kesederhanaan, keseimbangan ya. Apa yang dilakukan, take and give, saling memberi, saling menerima, mau menerima nasihat, mau memaafkan, mau memberikan masukan ya. Dan intinya adalah balancing dalam pikiran sendiri, pikiran, hati, dan tindakan harus balance. Intinya jangan jadi orang munafik. The Devil, kalau di kartu lain sering disebut dengan The Ego ya. Kita akan lihat yang berikutnya ya. Yang berikutnya siklusnya adalah ini ya nanti ya, The Devil. Setelah terjadi keseimbangan, apa yang terjadi? What's next? Setelah terjadi keseimbangan, dunia akan terus berlanjut ya. Manusia akan terus berputar apa ya, itu kehidupannya ya. Life must go on. Jadi masih ada kehidupan-kehidupan baru, di mana datangnya masalah-masalah. Setelah semakin menjadi dewasa, biasanya akan turun masalah ya. Gitukah? Akan masalah akan datang. Saya akan tunjukkan dulu ini ya. The Devil ya. The Devil itu kalau di kartu lain itu disebutkan sebagai The Ego. Nah, itu yang akan muncul. Nomor 15 adalah The Ego. Apa yang terjadi setelah kita bisa balance? Sebetulnya dunia sudah melahirkan kita tumbuh di dunia, tumbuh dengan baik, semakin besar, semakin pintar, semakin berilmu, sudah tahu baik dan buruk. Tetapi kita punya ego yang menyesatkan, yang dimana kita sudah tidak menginginkan orang lain. Kita berharap itu seakan-akan kita bisa hidup sendiri, kita bisa bahagia sendiri tanpa orang lain, kita bisa bahagia tanpa sesuatu.
ego, the devil. Ya, semacam setan yang akan turun, pikiran-pikiran jahat yang akan turun bahwa kita adalah yang utama, yang lain nggak ada. Kita bahkan sampai lupa memohon berdoa kepada Yang Maha Kuasa karena kita merasa kita bisa melakukannya sendiri, mencari duit bisa sendiri, mencari emas bisa sendiri, mencari makan bisa sendiri, bisa menanam sendiri, bisa membuat air sendiri, kayak begitu ya. Ego muncul dan itu bisa membuat suatu hal yang buruk di mana kita seakan-akan mengandalkan diri kita sendiri. Kita bisa membuat sesuatu, bahkan berhayal kita bisa membuat manusia. Karena ego dan pikiran sudah balance, yang dia sudah tahu. Oh ini, tahunya tuh dibuat dari ini gitu ya, pengetahuan yang dalam siklus yang berikutnya ya. Dan ego akan muncul sebuah ikatan yang susah untuk dilepas. Di sini ya, ini akan terjadi siklus yang terakhir yang berikutnya ya. Ini akan muncul the devil, di mana setan akan mempengaruhi setelah manusia memperoleh keseimbangan. The devil akan turun dan mengacaukan segalanya. Siklus yang berikutnya akan terjadi kalau manusia tidak bisa melepaskan egonya, tidak bisa berdamai dengan alam, tidak bisa berdamai dengan pikiran dan hatinya. Dia akan berubah, akan diturunkanlah oleh alam semesta berupa the tower. The tower bisa diartikan adalah kiamat ya. Adam dan Hawanya turun ke dunia, mahkotanya berantakan, istananya amburadul, semua gelap gulita. Tapi dalam bacaan kartu tarot kita lebih sering membacanya dengan arti perubahan yang mendadak, revolusi, perubahan yang sangat besar. Apakah perubahan itu bisa antisipasi ataukah bisa dirubah? Bisa dengan memperbaiki ego ini. Ego ini akan, ini the devil Capricorn ya. Kalau Sio biasanya saya bilang naga ya dia ya. Tetapi apakah semua Capricorn jelek? Enggak ya, ini sebagai gambaran saja sifat Capricorn seperti itu. Ikatan cintanya kuat, kesetiaannya kuat, tidak pandang bulu. Kalau sudah setia ya setia mati. Jadi tetap ada sisi baik dan sisi buruknya. Oke, kita lanjutkan the tower. Bagaimana kalau sudah kiamat ya, dunia kiamat. Seperti perang Baratayuda ya. Di mana Pandawa dan Kurawa sudah mungkin habis-habisan tuh, begitu banyak manusia yang mati, tetapi masih ada sisa manusia yang dijatuhkan ke dunia, tetapi dia tidak akan alam semesta tidak memusnahkan mereka begitu saja, dan akan ada siklus yang berikutnya. Dan nanti kita akhiri dengan the tower ya. Siklus berikutnya saya akan lanjutkan dengan yang ini ya, kartu ke 18 yang nomor 17 ya. Sekali lagi karena kita mulai dari 0 ya tadi ya. Ke 17 yang setelah the tower, setelah dunia kiamat nih habis ya, siklus yang keempat akan ada siklus yang kelima. Jadi dimunculkanlah bintang-bintang dunia ya, ini manusia terlahir kembali ya. Kemudian the moon, diciptakanlah bulan dan bintang, anak-anak manusia dan matahari. Itu siklus yang berikutnya ya. Yang berikutnya kita akhiri dulu di sesi ini. Bila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya. Akan saya jawab semampu saya. Ini kartu-kartu artian besar dari arkana mayor. Arkana minornya berikutnya ya, ada 56 kartu arkana minor yang berisi dari detil-detil kehidupan Anda. Kalau ini kehidupan secara global, garis besar atau takdir ya, bisa dikasih tahu. Ini takdirmu, ini garis besarnya ini. Tetapi bisa berubah
Kalau kita detail-detail kita rubah lebih baik, akan takdir kita akan berubah juga menjadi lebih baik. Ataupun kalau buruk, tetap buruk, kita tidak merasakannya itu menjadi suatu yang buruk. Karena kita sudah berdamai dengan alam semesta. Berdamai dengan diri kita, pikiran kita, dan memiliki syukur, rasa syukur di tingkat yang tertinggi. Itu adalah kebahagiaan. Kita lanjutkan ke berikutnya ya. Salam sahabat Tutu.